Halo, selamat pagi. Selamat datang di channel Manfaat. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tips untuk berhasil di menjalankan Tiansi. Langkah pertama adalah membuat impian. Ya, membuat impian. Jadi tips untuk menjalankan Tiansi, langkah pertama itu adalah membuat impian. Kemarin di dua video yang lalu kita sudah bahas tentang impian, di mana video pertama tentang membuat impian yang spesifik. Video yang kedua adalah membuat impian itu harus measurable, yaitu dapat diukur gitu, dapat terukur. Bagaimana sih impian yang spesifik itu, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya di channel Manfaat. Bagaimana sih impian yang bisa terukur itu, bisa juga teman-teman dilihat di video sebelumnya. Jadi hari ini teman-teman kita akan berbincang tentang membuat impian itu harus yang attainable. Jadi impian yang attainable itu artinya impian yang bisa diraih, bisa dicapai gitu. Bisa diraih, bisa dicapai. Ya. Nah, nanti kita uraikan selanjutnya tentang seperti apa sih impian yang bisa diraih itu ya. Teman-teman, saya mau ingatkan lagi bahwa impian itu kan luas ya. Jadi saya ingin mengingatkan teman-teman lagi, impian itu sangat luas. Teman-teman harus menemukan apa impian terbesarnya, apa impian terbesar Anda gitu ya. Apa impian terbesar Anda? Mungkin impian terbesar Anda adalah mungkin misalnya segi materi nih, segi materi. Mungkin teman-teman ingin memiliki penghasilan yang lebih besar. Saat ini penghasilan Anda mungkin 3 juta sebulan, tetapi karena harga-harga naik, kebutuhan semua naik, kan tiap tahun itu inflasi minimal 5%, 7% kan kenaikan harga. Jadi kalau penghasilan Anda tetap misalnya 2 juta, sementara harga udah naik 7%, inflasi bahkan sampai 10% begitu, dalam kenyataannya, teorinya kan kadang inflasi itu cuma 5% kan teorinya, tapi dalam praktek di lapangan kita belanja sayuran atau belanja apa kan bisa naiknya 10% atau pakaian begitu. Jadi penghasilan teman-teman juga udah harus naik. Jadi mungkin impian Anda adalah menambah penghasilan ya, menambah penghasilan. Atau penghasilan saat ini mungkin sudah cukup bagus untuk hidup sedang cukupan begitu. Tapi teman-teman ingin misalnya yang lebih meningkat lagi taraf hidupnya. Semua kita kan ingin lebih baik tuh dari hari sebelumnya kan. Dan teman-teman juga kudu menyadari kalau teman-teman misalnya sudah punya istri atau anak itu kan tambah besar itu kebutuhannya meningkat. Kalau kebutuhannya meningkat berarti biaya hidupnya meningkat, berarti penghasilan Anda juga harus meningkat. Demikian juga istri Anda. Jadi istri itu juga kan butuh perawatan. Butuh perawatan, karena dia butuh perawatan maka butuh juga biaya gitu. Berarti penghasilan juga perlu ditingkatkan. Jadi mungkin impian Anda adalah menambah penghasilan mungkin. Atau impian Anda mungkin untuk pengembangan diri. Ya, untuk pengembangan diri. Pengembangan diri maksudnya di sini, ini yang non materi ya. Biasanya itu kalau di acara-acara tertentu, entah acara keluarga, apakah acara kondangan atau acara formal, misalnya Anda diminta untuk bicara itu malu, nggak berani gitu, nggak berani berdiri bicara di hadapan umum. Nah, jadi mungkin Anda ingin berubah, ingin bisa bicara di depan umum, bisa menyampaikan idenya di hadapan orang lain, di hadapan orang banyak begitu. Itu namanya semacam pengembangan diri. Atau mungkin teman-teman punya impian mungkin pengen tampil lebih modis ya, walaupun nggak modis, misalnya mengikuti irama lingkungan lah atau irama yang ada lah gitu. Jadi gimana cara berpakaian yang pas, yang sesuai dengan kondisi, situasi gitu. Itu semua memang ada ilmunya. Jadi mungkin itu jadi impian Anda untuk bisa tampil lebih baik dari sebelumnya. Itu contohnya ya. Jadi pengembangan diri juga itu bagian dari pengembangan diri. Teman-teman juga mungkin punya impian ingin menyumbang tempat ibadah ya. Menyumbang tempat ibadah mungkin ya. Atau menyumbang yayasan yatim piatu di tempat panti asuhan mungkin. Jadi itu juga bagian dari impian. Jadi teman-teman silahkan digali impian apa yang menjadi impian Anda dan apa impian terbesar Anda ya. Jadi apa yang menjadi impian Anda digali dan juga
temukan impian terbesar Anda, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman juga termasuk yang suka traveling. Traveling, jalan-jalan, misalnya di Indonesia ya. Terus terang Indonesia tuh indah loh. Saya tahun lalu saya ke Bromo dengan keluarga. Bromo itu indah sekali. Indah sekali, saya takjub itu. Saya ke Danau Toba juga 2 tahun lalu, itu Danau Toba itu indah luar biasa, bagus sekali. Kita bangga jadi Indonesia. Nah, mungkin juga teman-teman pengen merasakan ke Bangkok, mungkin ke Thailand ya. Saya kebetulan sudah 3 kali ke Bangkok. Sekali dari usaha ini free dan 2 kali dari acara lain, bukan dari perusahaan ini. Jadi jalan-jalan itu memang enak gitu. Atau teman-teman mungkin pengen ke Great Wall ya. Great Wall itu di Cina ya, di Cina. Jadi bagi teman-teman yang hobi traveling, saran saya sih teman-teman harus sampai ke Great Wall. Kebetulan saya sudah 2 kali ke Great Wall. Tahun 2007 saya ke Great Wall, tahun 2008 juga saya ke Great Wall, semuanya free dari perusahaan ini. Jadi teman-teman, kita nggak bisa menceritakan Great Wall itu seperti apa sampai teman-teman nanti sampai ke sana. Karena begitu kita sampai ke sana itu ada feel yang berbeda gitu. Jadi ada feel yang berbeda. Jadi bagi teman-teman yang hobi traveling, silahkan ke sana. Atau mungkin teman-teman pengen ke Hong Kong kan, ke Hong Kong, di salah satu di situ ada namanya Kota Artis. Kebetulan saya free juga ke sana tahun berapa saya ya? 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu. Saya free dari perusahaan ini juga ke Hong Kong. Makan di restoran karena yang paling mahal di Hong Kong itu. Jadi itu di puncak tinggi. Jadi teman-teman yang traveling mungkin pengen seperti itu, silahkan. Jadi usaha ini menyiapkan sarana, tujuan wisata, akomodasi, transportasi, fasilitas semuanya bagi teman-teman yang hobi traveling. Ngomong-ngomong, saya bukan yang suka traveling, tetapi ya kalau dikasih gratis kan anggap aja lah tugas gitu. Jadi saya ke Shenzhen itu ya, ke Shenzhen di Cina. Orang sana ngomongnya Shenzhen ya, saya ngomongnya Shenzhen aja. Ke Shenzhen itu, ke Hong Kong 2 kali, semua dari usaha ini. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman pengen traveling gitu ya, atau teman-teman nggak suka traveling tapi mungkin anaknya hobi traveling, atau traveling itu merupakan impian anak Anda gitu, ya kan? Impian anak Anda. Jadi sebagai orang tua yang mencintai anak-anaknya atau mencintai istrinya, kalau dia hobi traveling, ya sekali-kali perlu dipenuhi. Nah, kalau Pak biaya belum ada Pak, atau waktunya belum ada, nah itulah usaha ini nanti bisa memenuhi waktu Anda dan bisa memenuhi biaya Anda dari perusahaan ini. Gitu. Nah, teman-teman juga mungkin bagi Anda yang masih bujangan atau gadis ya, Anda masih bujang gadis, mungkin Anda kepingin menikah dengan biaya sendiri. Jadi teman-teman jujur aja, menikah itu tidak murah ya. Menikah di kampung aja, di kampung ini kami tinggal di kampung. Kami tinggal di kampung, yang kampung ini kabupaten. Jarak lampu merah dari rumah saya ini baru ketemu jaraknya 2 kilo. 2 kilo ke sana, 2 kilo ke sana, baru ketemu nama itu lampu merah. Jadi saya tinggal di kampung. Nah, jadi yang tinggal di kampung aja kalau menikahkan anak tuh, teman-teman sekalian, bukan yang mewah banget. Kita nggak nyewa gedung, nggak. Jadi kita hanya pakai tempat sendiri, nikahin anak secara ya mewah enggak, sederhana banget juga enggak. Kalau menurut saya sih sedengan aja lah ya, sedengan. Itu bisa menghasilkan 250 teman-teman. Jadi bagi Anda yang bujang gadis bisa bayangkan tuh, kalau 250 keluar itu udah seperti apa kan. Ya bagi kami sih uang segitu besar ya. Nah, jadi teman-teman sekalian yang masih bujang gadis mungkin pengen biaya sendiri untuk menikah, itu saya kira itu impian yang bagus dan menjadi kebanggaan Anda ketika Anda nanti sudah menikah itu, ada pride-nya gitu, gue nikah sendiri nih gitu. Orang tua hanya ngasih restu, tapi nggak direpotkan dengan biaya ya teman-teman. Jadi mungkin itu bagian dari impian Anda. Oke. Nah teman-teman,
kemarin kita udah ingatkan tentang impian itu, yaitu syarat membuat impian itu kemarin di video pertama, impian itu harus spesifik. Yang kedua, measurable, jadi dapat diukur. Nah, pada video ini saya akan ingatkan bahwa impian itu harus attainable, dapat diraih. Jadi dari contoh-contoh impian yang saya sebutkan tadi, teman-teman harus bisa meraihnya. Itu bisa diraih gitu. Pak, mana yang bisa diraih, mana yang nggak bisa diraih? Contoh sederhana itu begini. Contoh sederhana begini teman-teman. Misalnya Anda baru menjalankan usaha Tiansi ya, terus Anda bilang, waduh Pak, saya kebutuhannya mendesak banget nih. Anda bilang kepada tim Anda, saya kebutuhannya mendesak banget nih, jadi saya minggu besok saya harus jadi director ini gitu. Harus jadi director supaya utang-utang saya bisa terbayar gitu minggu depan, karena minggu depan saya angsuran gitu. Nah, kalau teman-teman baru join sekarang dan minggu depan harus jadi director supaya dapat ratusan juta, itu kan nggak mungkin kan? Itu kan nggak mungkin. Jadi itulah yang tidak attainable gitu. Jadi itu tidak attainable, itu tidak bisa dicapai. Nah, yang seperti apa Pak yang bisa dicapai? Yang bisa dicapai itu Anda konsultasi nanti kepada orang yang mengenalkan usaha ini kepada Anda. Terus apa Pak kira-kira tahap-tahap yang perlu saya lakukan gitu. Jadi dalam menjalankan usaha ini memang teman-teman dibutuhkan suatu kerendahan hati untuk bertanya, inilah impian saya Pak, kira-kira apa yang saya lakukan, step pertama apa, step kedua, step ketiga apa. Nanti beliau, pengundang Anda atau tim bisnis Anda akan memberikan hal-hal yang perlu Anda lakukan ya, akan mengajarkan Anda tentang membuat impian yang attainable, yang dapat diraih ya. Jadi jangan seperti tadi gitu, misalnya baru gabung hari ini, minggu depan karena banyak angsuran minggu depan jatuh tempo harus jadi director supaya bonusnya gede. Jadi itu tidak attainable ya. Oke, itu unattainable. Jadi itu yang tidak bisa dicapai. Jadi saya juga teman-teman buatlah impian yang bisa dicapai, yang attainable, dengan cara nanti konsultasikan impian-impian Anda itu kepada tim bisnis Anda dan pengundang Anda. Terima kasih, sukses selalu.